Halo traders, kembali lagi di podcast seputar Forex. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan harga emas di tengah isu corona yang tak kunjung usai. Nah, dalam podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Erik Tricahyo, salah satu trader profesional sekaligus kontributor analisa emas di seputar Forex. Untuk Anda yang gemar menyimak analisa di seputar Forex, nama Pak Erik jelas tak asing kan? Untuk itu langsung saja kita simak yuk podcast mengenai emas berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan share channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Bagaimana pendapat Pak Erik soal harga emas per awal tahun 2020 ini? Pendapat saya ya, kalau secara umum sih emas di tahun ini amazing gitu loh, spektakuler. Wow gitu. Ya kenapa? Ya karena di awal tahunnya aja emas sudah dikaitkan dengan serangkaian fenomena yang mengejutkan gitu. Iya betul. Masih ingat juga di benak ingatan kita bahwa katalis-katalis penggerak emas datang satu persatu, mulai dari suku bunga The Fed, kenaikan suku bunga The Fed yang di akhir tahun kemarin. Iya. Isu perang dagang yang nggak kelar-kelar tuh sampai saat ini. Betul. Dan juga konflik AS-Iran yang di awal tahun kemarin sempat memanas. Iya. Dan bahkan sekarang wabah virus corona yang tentu juga secara nggak langsung mendongkrak harga emas. Jadi ya dari katalis-katalis tersebut bisa dibilang tahun 2020 ini ya bisa buat tahun yang cemerlang buat emas gitu loh. Karena di awal tahun ini aja sudah melonjak dengan pesat begitu. Iya, dengan adanya 4 katalis itu tadi ya, ditambah sekarang dengan ada corona begitu ya Pak? Ya betul. Kemudian kemarin juga saya sempat membaca, emas itu sempat menguat hingga level psikologi 1.600. Ya betul. Ya, level ini kan tertinggi sejak 2013 itu ya Pak. Nah, pas itu kenapa harga emas bisa menguat tajam? Ya seperti yang sudah saya sebut tadi ya, alasannya tentu karena ya krisis sosial dan geopolitik yang membuat emas melonjak secara pesat. Ya tentu di awal tahun sebelum corona ini heboh, konflik AS-Iran kan sempat panas kemarin tuh di awal-awal tahun ya kan? Iya betul. Nah mulai dari situ emas mulai menanjak dari level 1.400, mulai 1.500 hingga bahkan 1.600. Iya. Mulai dari situ emas mulai menunjukkan kilaunya. Nah, belum selesai konflik AS-Iran, nah muncul lagi wabah krisis corona ini yang secara mengejutkan tentu membuat kaget para investor kan. Iya. Akibatnya emas pun meroket hingga ke level 1.600, bahkan kalau nggak salah kemarin sempat tembus 1.700 juga ya. Iya, hampir menembus dulu. Nah itu dia penyebab-penyebabnya, karena banyak gejolak krisis sosial dan geopolitik yang menyebabkan emas pun juga meroket gitu. Kalau misalnya kita hubungkan dengan fenomena yang sekarang ini corona ya Pak. Ya. Corona itu kan bisa kita bilang kalau dia memberikan efek secara langsung terhadap harga emas. Betul. Dia korelasinya seperti apa sih dengan emas? Kira-kira bisa terus mendongkrak harga emas atau bagaimana? Korelasinya ya. Korelasinya gini, antara krisis corona dengan kenaikan harga emas. Saya bikin analoginya gini aja biar simpel. Kemarin waktu wabah corona mulai hangat di Indonesia, mulai diberitakan corona mulai masuk di Indonesia. Iya. Orang-orang kita, masyarakat kita mulai berbondong-bondong kan, dengan berbondong-bondong melakukan aksi panic buying. Iya betul. Nah, semua orang berbondong-bondong menuju ke pusat perbelanjaan, membeli barang, semua keperluan rumah tangga, pokoknya mulai dari yang yang perlu bahkan yang nggak perlu sekalipun orang-orang mulai membeli. Bahkan itu untuk kalangan masyarakat umum ya, orang-orang sudah melakukan aksi panic buying. Nah, itu korelasinya apa dengan
krisis corona dengan kenaikan harga emas? Ya tentunya ya karena itu tadi, panic buying. Kalau orang-orang biasa, panic buying-nya kan ke barang-barang household, rumah tangga. Nah, beda dengan para investor. Para investor panic buying-nya tentu ke aset lindung nilai, aset safe haven. Ya tentu ya aset emas ini tadi. Karena mereka kan khawatir jika saja terjadi collapse atau terjadi market crash karena krisis corona ini akan mengkhawatirkan mempengaruhi perekonomian, mereka akhirnya beralih ke aset yang tidak berdampak atau aset safe haven ini, yaitu solusinya emas itu tadi. Jadi korelasinya kenapa corona bisa melonjakkan harga emas? Ya karena itu tadi aksi panic buying dari para investor. Nah, Oke, iya. Tapi sayangnya emas kemudian terkoreksi dari level tertinggi. Kira-kira akhir Februari kalau tidak salah ya, Pak. Betul. Padahal waktu itu corona kan belum selesai. Bisa dijelaskan saat itu ada insiden apa yang akhirnya si corona ini kalah untuk mendongkrak harga emas? Nah, mengenai hal ini pernah dengar nggak traders tentang istilah buy the rumor, sell the news? Oke. Nah, itulah yang terjadi pada market gold akhir-akhir ini. Artinya gini, emas naik kan gara-gara aksi beli dari para investor. Iya. Para investor berbondong-bondong beralih ke aset safe haven di saat isu corona mulai muncul. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang aksi panic buying warga Indonesia. Baru juga kita diberitakan isu bahwa corona baru saja masuk di Indonesia, orang-orang sudah panik buying untuk membeli panic buying. Nah, sama dengan ini. Pada tahap ini aksi panic buying ini hanya merespon rumor saja. Corona masih diisukan, tapi sudah menimbulkan kepanikan sehingga memicu aksi panic buying tersebut. Iya. Nah, itu kan membuat harga emas melambung. Iya, betul. Padahal faktanya kan masih dalam tahap dikonfirmasi atau masih belum diketahui. Iya. Nah, setelah fakta dan status dari corona itu sudah dikonfirmasi, sudah diketahui apa dampaknya, barulah aksi sell the news yang sebenarnya terjadi. Lalu, apa sih faktanya sehingga menyebabkan emas merosot lagi? Faktanya adalah penyebaran dari wabah virus corona ini sudah mulai mengganggu kestabilan ekonomi atau sudah mulai menyebabkan market crash kalau bahasa kerennya ya. Yeah. Pasar saham dan ekuitas mulai runtuh. Keadaan ekonomi global mulai goyah. Akibatnya tentu kan banyak para pelaku pasar yang mengalami kerugian dari runtuhnya pasar saham tersebut. Iya. Karena mereka mengalami kerugian atau yang bahasa kerennya loss di situ, mereka sadar, baru ingat, oh iya, kan saya baru sudah nyimpan emas kapan hari, saya kan sudah beli emas kapan hari. Ya udah deh, saya jual aja nih emas buat memulihin kembali modal yang sudah terkikis akibat loss di pasar saham, pasar modal itu tadi. Itulah kenapa yang menyebabkan emas merosot dari level tertingginya, tiba-tiba ambruk, padahal sudah mencapai level tertinggi 1.700, tiba-tiba ambruk sekarang di 1.500-an ya kalau nggak salah. Iya, betul Pak. Itu karena aksi profit taking itu tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa emas tiba-tiba naik, lalu turun dengan cepat padahal isu corona belum selesai. Ya, itu tadi alasannya. Iya. Nah, karena si corona juga, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga ke level 0% ya kemarin ini, Pak. Iya, betul. Biasanya kan kalau The Fed lagi ada Fed rate cut, emas kan naik. Tapi kemarin kan harga emas nggak bisa naik meskipun ada pemangkasan bahkan hingga ke level 0%. Iya, betul. Ya, gimana pendapat Pak Erik soal ini? Kalau soal ini kan saya sudah singgung di awal-awal tadi. Ya, ini krisis corona ini membuat kacau perekonomian global. Dampaknya tentu kan akan membuat perekonomian suatu negara menjadi buruk. Jadi kalau bank sentral nggak segera mengambil langkah, tidak segera mengambil tindakan, tentu akan dikhawatirkan akan semakin memperparah keadaan. Nah, apa yang sudah dilakukan The Fed tersebut tentu kan
bukan tanpa tujuan dong. Iya. Mana mungkin The Fed yang sudah membangun suku bunganya hingga level 2,75 tiba-tiba menjatuhkan suku bunganya lagi lebih dari 1 basis point tanpa alasan yang jelas ya kan. Tujuannya tentu untuk menstabilkan kembali keadaan perekonomian yang sudah carut marut itu. Lalu kenapa emas malah makin turun ya? Padahal kan itu harusnya momentum yang bagus buat emas untuk naik. Nah, alasannya ya karena ekonomi sudah terlanjur carut marut karena corona itu tadi. Wabah ini sudah memporak-porandakan pasar. Sehingga keadaan yang sudah dikatakan hampir kolaps tersebut sudah makan banyak korban. Ya korban yang saya maksud ini kan bukan korban jiwa ya. Pasti korban kerugian dong. Banyak sekali para investor, trader saham yang menderita kerugian akibat market crash karena corona outbreak ini. Ya dengan kata lain, kebijakan yang diambil The Fed ini bukan salah. Hanya saja ya terlambat lah. Ya karena market sudah crash duluan, ya perekonomian sudah kacau, baru The Fed mengambil tindakan untuk membuat kebijakan. Tapi meskipun begitu, kebijakan tersebut kalau menurut saya ya traders ya dinilai kurang menarik untuk bagi para investor. Kenapa? Gini analoginya, ketika kita sudah di ujung kebangkrutan atau istilahnya kita udah bangkrut wes, kita tentu akan lebih memilih untuk menjual aset berharga yang kita punya dong supaya untuk dapatkan dana segar lagi. Betul. Daripada kita harus membeli aset lainnya. Nah, kasusnya sama dengan analogi tersebut. Para investor kan sudah rugi besar tuh di pasar saham, di pasar modal akibat market crash tersebut. Bank sentral di sini mencoba untuk memberikan stimulus, memberikan suntikan dana agar pasar saham memiliki daya tarik kembali pada para investor. Tapi para investor yang sudah mengalami kerugian tentu kan lebih memilih untuk menjual aset berharganya terlebih dahulu sebelum mereka memilih untuk masuk lagi menanamkan modalnya di pasar saham. Nah, aset yang mereka jual apa? Ya tentu aset safe haven kayak emas yang sebelumnya sudah mereka beli itu tadi. Jadi meskipun The Fed sudah menurunkan suku bunga, para investor tetap tidak melirik opsi itu, tidak tertarik untuk masuk kembali ke pasar saham. Karena ya mau mereka sudah crash duluan, sudah loss duluan, lebih baik kan mencari modal lagi dengan menjual aset lainnya, dalam hal ini emas, supaya mereka mendapatkan dana segar lagi. Atau dalam kata lain, mereka taking profit dulu di emas. Itulah sebabnya kenapa emas malah bukannya menaik, malah makin longsor kalau kata istilah saya ya, makin longsor ke level 1.500 ke bawah ya, karena itu tadi melanjutkan aksi taking profit. Jadi begitu Mbak. Oke. Wah, menarik sekali ya obrolan kita dengan Pak Erik di podcast kali ini. Dari bincang-bincang ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa emas tengah bergerak fluktuatif sebagian besar karena wabah virus corona. Para pelaku pasar awalnya beralih ke aset safe haven seperti emas. Namun belakangan, harga emas melemah. Bahkan rate cut yang dilakukan oleh The Fed tak bisa menopang harga emas karena kuatnya dampak corona di pasar. Lalu bagaimana ya strategi trading emas yang sebaiknya diterapkan saat ini? Tunggu ulasannya di podcast seputar forex selanjutnya ya. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar Anda tak ketinggalan dengan podcast seputar forex yang lainnya. Ikuti pula ulasan lebih detail dengan mengunjungi website kami di www.seputarforex.com. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.